Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Bawaslu dan seluruh stakeholder dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami, Humas Bawaslu Jakarta Barat. Pada kesempatan siang ini kita akan berbincang, berdiskusi bersama salah satu undangan tokoh, salah satu anggota komisioner yang telah hadir di samping saya. Nanti kita akan berbicara mengenai tentang sejarah pribadinya Pak Mahyudin, dan kedua tentang kita akan berdiskusi tentang penyelesaian sengketa. Assalamualaikum Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, saya ucapkan atas kehadiran Bapak di undangan Bawaslu Jakarta Barat dalam acara podcast. Terima kasih telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah pandemi yang saat ini merajalela di Indonesia dan dunia, Pak. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, Pak, Bapak ini kan orang Nusa Tenggara Barat ya, Bima ya, Pak ya? Betul ya. Nah, Bapak bisa jelaskan kepada kami proses perjalanan Bapak mulai dari kehidupan Bapak di NTB sampai Bapak bisa berkarir gitu di Jakarta. Bagaimana Pak proses perjalanannya begitu, Pak? Iya. Baik. Saya memang anak kedua dari 4 bersaudara ya. Kemudian menyelesaikan seluruh pendidikan dasar saya itu di Dompu. Meskipun kelahiran saya itu memang di Bima karena bapak saya pada saat itu beda ya? Dompu sama Bima itu beda? Iya, beda kabupaten. Sekarang kan di Bima ada kota, ada kabupaten, dan kemudian Dompu kabupaten sendiri. Karena bapak saya pada saat itu ditugaskan menjadi salah satu ASN di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. Hakim atau gimana Pak? Terakhir sebagai panitra, pansek, panitia sekretaris itu terakhir begitu. Nah, setelah selesai seluruh pendidikan dasar itu saya berangkat ke Jakarta. Nah, jadi berarti sampai SMA di sana ya Pak ya? Iya, sampai SMA semua sekolah dasar di sana. Nah, kemudian berangkat ke Jakarta itu karena memang niatnya saya pengen jadi seorang pilot pada saat itu. Oh, pilot ya Pak ya? Cuman karena terjadi perubahan dan pergeseran hidup dan kemudian memang nggak nasib menjadi seorang pilot, akhirnya merubah bagaimana cara hidup dan kemudian mencari cita-cita yang lain gitu. Oh, berarti waktu pas datang ke Jakarta itu Bapak bercita-cita sebagai pilot. Nah, universitas mana yang Bapak dulu sempat pilih atau sempat inginkan gitu kan? Ya, awalnya sebenarnya kan ada informasi dari saudara lah yang menyampaikan ke saya, menawarkan pada saya, kamu mau nggak jadi pilot? Karena saya pikir itu kan pilihan yang memang jarang atau belum ada mungkin di daerah saya untuk menjadi seorang pilot itu, maka saya sangat tertarik pada saat itu. Nah, pada saat itu saya belum sempat mengikuti tes atau seleksi karena situasi yang saya hadapi pada saat itu nggak seindah yang saya bayangkan, sehingga sama sekali informasi bahkan seleksi menjadi pilot aja tidak pernah diikuti. Nah, saya pada saat itu begitu percaya diri untuk bisa menjadi pilot karena saya juga dulu di SMA itu punya kemampuan agak sedikit bagus lah akademiknya, pernah menjadi ranking 1 di SMA favorit dan sebagainya, sehingga meyakinkan diri saya bahwa saya bisalah untuk mengikuti seluruh seleksi dan proses yang ada itu. Keluarga besar itu orang tua masih di Bima ya Pak ya? Iya, semua alhamdulillah masih di sana semua, masih lengkap, orang tua saya masih, ibu bapak juga masih sehat walafiat semuanya. Kalau keluarga udah Jakarta, menetap Jakarta apa Bapak merantau gitu, keluarga istri atau anak di sana juga? Iya, saya merantau pada saat itu masih bujang. Kemudian setelah selesai melaksanakan studi S1 saya baru menikah dan mendapatkan jodoh, dan sekarang saya punya 3 orang anak, 2 putra 1 putri, yang sekarang paling besar sudah SMP kelas 2, dia di SMP 1 Jakarta. Oh iya Pak, ini kita berbicara tentang karir kan, Bapak sebelum sekarang jadi anggota Bawaslu DKI Jakarta Barat kan, saya lihat di biografi Bapak dulunya itu seorang advokat dan dosen ya Pak ya, dosen hukum tata negaranya. Iya, betul. Bercita-cita mulai dari keinginan menjadi pilot, akhirnya sekarang itu yang sebelum jadi DKI itu jadi pengacara dan dosen tuh. Bagaimana tuh Pak prosesnya bisa sampai menjadi advokat dan dosen itu? Ya, bermula dari dorongan orang tua saya, mama saya khususnya, untuk menyuruh saya untuk kuliah pada saat itu.
Akhirnya pada saat itu saya mengikuti keinginan beliau untuk sekolah, dan pada saat itu ya saya benar-benar fokus untuk menyelesaikan studi dan meninggalkan semua aktivitas saya sebelumnya dan fokus pada studi karena saya juga belum punya pekerjaan pada saat itu, ya dibantulah sama orang tua soal biaya-biayaan dan lain sebagainya itu. Nah, selesai S1 itu saya belum langsung menjadi advokat, tapi saya pernah bekerja di beberapa bank. Pertama di Bank Mega Syariah, itu hampir 1 tahun kalau nggak salah. Kemudian Bank BNI Syariah juga sekitar 1 tahun. Baru kemudian saya bergabung ke kantor pengacara di Senior, dan di sanalah saya mengembangkan potensi dan kemampuan saya tentang soal hukum dan sebagainya, karena di sana kan banyak sekali ya kasus-kasus yang pernah kita tangani ya, kasus-kasus ini ya. Nah, terus kemudian di tengah-tengah itulah saya ketika melaksanakan profesi sebagai advokat tuh saya diberikan rezeki untuk kelahiran anak kedua. Dan ibu saya datang ke situ pada sekitar tahun 2012 lah, September pada saat itu, meminta kepada saya untuk melanjutkan studi. Nah, sementara keinginan saya itu kan studinya di UI kan, di Universitas Indonesia. Nah, mengenai biaya, mengenai waktu, mengenai segala macam itu saya mempertimbangkan secara baik tuh pada saat akhirnya saya bismillah mengikuti seleksi, alhamdulillah diterima di Universitas Indonesia pada saat itu dengan konsentrasi hukum tata negara dan selesai mendapatkan ijazah. Berapa lama proses Bapak menjadi seorang advokat? Dari tahun berapa itu, Pak? Lebih kurang hampir 9 tahun lah, cukup lama memang. 9 tahun. Bahkan juga saya sudah mulai berancang-ancang untuk buat kantor sendiri pada saat itu, MHN. Dari 2000 berapa itu sampai berapa? 2009. 2009. Sampai dengan terakhir kan saya dilantik di Bawaslu Provinsi itu 2018, jadi relatif hampir ya 9 tahun lah ya, lebih kurang itu saya menjalani profesi itu. Sambil Bapak menjadi seorang advokat, Bapak juga sambil mendosen gitu Pak ya? Iya, setelah selesai saya S2 di UI, saya mencoba melamar lah menjadi dosen. Nah, keinginan untuk menjadi dosen ini kan untuk meningkatkan, mengupgradekan diri ya terhadap pengetahuan, terus sebagai tempat kita berbagi lah untuk pengetahuan-pengetahuan yang kita punya terhadap kepada mahasiswa dan sebagainya. Dan alhamdulillah keinginan saya untuk menjadi dosen hukum tata negara pada saat itu diberikan sama fakultas berdasarkan untuk mengajar dan mengampu terhadap bidang studi hukum tata negara itu di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Oh, di Ibnu Khaldun ya Pak? Iya, Ibnu Khaldun. Berapa tahun Bapak menjadi dosen di Ibnu Khaldun itu Pak? Berapa lama? Relatif pendek lah ya, saya lulus di UI itu 2016, kemudian di Bawaslu 2018, cuma hampir 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Ya, hampir 2 tahun saya mengajar, tidak begitu lama tetapi sangat mengasihkan juga menjadi seorang dosen itu, karena kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan melalui kita membaca, terus kemudian mendengarkan berbagai informasi dan sebagainya. Akhirnya itu merupakan bagian dari mengupgrade diri kita juga. Gitu. Jadi balance ya antara pekerjaan seorang advokat kan seorang praktisi ya, dan dosen itu seorang akademisi. Jadi akademisi dan praktis itu balance, dari ilmunya bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa itu ya Pak? Iya. Nah kemudian Pak, ini menarik, berawal dari cita-cita menjadi pilot, kemudian menjadi terjun ke dunia advokat dan dosen. Nah, Bapak posisi sekarang ada di salah satu anggota Bawaslu DKI Jakarta. Yeah. Nah, apa yang melatar belakangi Bapak bisa menjadi seorang anggota Bawaslu gitu, Pak? Iya, sebetulnya saya awalnya kan tidak pernah bercita-cita tentang sesuatu ya. Karena yang saya pikirkan dalam diri saya itu bagaimana kita bermanfaat dan berguna untuk orang lain, bangsa dan negara. Nah, pada saat itu ada salah satu teman saya yang menginformasikan bahwa ada seleksi tentang anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya tergerak hati saya untuk mencoba. Sebenarnya keinginan saya itu kan hanya untuk mengukur kemampuan saya. Karena di dalam syarat-syarat yang dimintakan di dalam calon anggota Bawaslu Provinsi itu kan menguasai tentang undang-undang dasar, tentang pemiluan
pemiluan dan lain sebagainya. Sementara saya sendiri kan menjadi dosen hukum tata negara. Akhirnya disitulah saya yang mendorong saya untuk mengikuti seleksi. Akhirnya berproses demi proses yang saya lewati, alhamdulillah saya dipercayakan untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan sekarang mengampu divisi penyelesaian sengketa proses pemilu. Ya, bagi sahabat Bawaslu dan seluruh stakeholder yang belum tahu mengenai Pak Mahyudin ini, beliau ini seorang anggota Bawaslu DKI yang menjabat sebagai Kordif Divisi Penyelesaian Sengketa, begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, kemudian Pak, bagi pribadi saya nih Pak ya, sebenarnya semangat untuk saya bekerja itu salah satunya memang melihat dari Bapak. Saya juga dulu seorang advokat Pak, pernah Amin. magang lah ya Pak sama teman-teman senior dulu di kampus. Nah, tidak tahu mengapa beriringan jalan ada pendaftaran Bawaslu, saya direkomendasiin suruh ikut terjun ya di dunia kepemiluan. Mungkin kan di kantor juga kita sering sering ada ada perkara Mahkamah Konstitusi gitu ya Pak ya. Makanya coba belajar ya. Akhirnya atas tujuan itu saya ikut Bawaslu gitu Pak. Jadi dari tolak ukur saya gitulah untuk penyemangat pribadi ya dari tokoh panutan saya dari Bawaslu sendiri. Nah, kemudian nih Pak, posisi Bapak kan sebagai anggota Bawaslu. Seberapa besar seberapa pentingkah posisi Bapak sekarang di Bawaslu DKI Jakarta ini? Ya. Peranan Bapak. Kalau bicara tentang divisi ya, penyelesaian sengketa proses pemilu, itu sangat penting. Karena di pemilu itu kan setiap persoalan-persoalan harus ada jalur penyelesaiannya, harus ada tempat penyelesaian atau wadah penyelesaiannya. Nah, di sengketa proses pemilu ini kan sebagai upaya untuk menjaga hak konstitusional daripada peserta pemilu. Betul. Ketika nanti ada keputusan-keputusan KPU yang berkaitan dengan nasib dan status peserta pemilu ini kan bisa diuji nanti kalau mereka menolak terhadap keputusan KPU. Nah, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, penyelesaian sengketa proses pemilu nih antara peserta dengan penyelenggara itu belum ada. Sehingga kalau KPU-nya kemudian melakukan pencoretan mereka sebagai peserta pemilu dalam daftar calon tetap dan sebagainya, mereka tidak punya wadah, tidak punya ruang dan tidak punya tempat untuk menguji keputusan tersebut. Nah, dengan terjadinya perubahan di Undang-Undang 7 2017 itu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menguji keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu terhadap status dan nasib daripada peserta pemilu yang ingin mencari keadilan. Jadi basic Bapak seorang sarjana hukum dan pernah berpengalaman dalam dunia praktisi dan akademisi, mungkin andil Bapak sangat besar mungkin di Bawaslu DKI Jakarta terhadap apabila ada penanganan penyelesaian sengketa, Bapak sudah berpengalaman dalam hal itu, dalam untuk memecahkan persoalan dalam persengketaan begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kan di Undang-Undang Pemilu 2017 Bawaslu diberikan kewenangan yang kita bisa sebut semi pengadilan gitu ya Pak. Dia bisa memeriksa penyelesaian sengketa sampai pemutusan penyelesaian sengketa. Itu apa yang mendasari atau melatar belakangi Bawaslu diberikan kewenangan tersebut Pak? Apa itu yang mendasarinya Pak? Ya, prinsipnya kan Bawaslu itu kan untuk menjaga keadilan pemilu ya. Jadi nilai keadilan itu sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya sengketa proses pemilu. Artinya yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa apapun semua persoalan-persoalan dalam pemilu ini kan juga harus ada tempat penyelesaiannya. Jangan sampai kemudian muncul persoalan tapi tidak ada wadah penyelesaiannya. Nah, seperti sekarang kan sudah mengalami perkembangan bahwa sengketa antar peserta juga sudah dibuat regulasinya untuk mengatur jika terdapat persoalan-persoalan terjadi antar peserta pemilu di lapangan dan sebagainya, itu bisa juga diselesaikan melalui sengketa proses pemilu. Jadi prinsip yang ada pada hari ini kan bagaimana semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan secara adil
melalui jalur penyelesaian sengketa di Bawaslu kalau ada persoalan-persoalan berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Nah, kemudian menarik nih kan, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus. Nah, artinya kan harus ada orang-orang yang tidak harus ada orang yang mengisi jabatan itu yang dia mempunyai keahlian tidak hanya tidak hanya menguasai tentang kepemiluan, artinya dia juga harus bisa mempertimbangkan atau misalkan menganalisa tentang suatu persoalan persengketaan. Apa yang menjadi PR atau menjadi tugas Bawaslu, khususnya di Bawaslu Jakarta Barat dan umumnya Bawaslu DKI, untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal proses penyelesaian sengketa gitu Pak? Ya, sebetulnya kan kita sebagai Bawaslu ini kan melaksanakan undang-undang ya. Nah, undang-undang, peraturan perundang-undangan lah seperti itu. Induknya itu di undang-undang. Artinya semua level dan tingkatan peraturan itu kan harus kita kuasai untuk menjadi dasar. Tidak saja dalam sengketa proses pemilu, tetapi dalam seluruh kewenangan yang kita punya harus kita kuasai. Nah, terlebih kepada dalam divisi penyelesaian sengketa, baik itu undang-undangnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, termasuk juga peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa, harus dibaca secara maksimal dan dikuasai. Artinya dengan penguasaan kita terhadap undang-undang dan regulasi itu kan menjadi keyakinan bagi kita untuk menyusun suatu putusan. Nah, tanpa dasar yang kuat penguasaan kita terhadap regulasi, maka kita akan kesulitan untuk menentukan hukum mana yang harus kita tetapkan atau kita cantumkan di dalam putusan kita. Nah, oleh karena itu saya minta memang secara khusus pada teman-teman di penyelesaian sengketa untuk membaca secara baik, secara detail dan menguasai seluruh regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, karena dengan begitu kita akan mudah untuk menentukan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang kemudian akan kita muat di dalam putusan kita, karena semua putusan itu kan harus memiliki dasar. Apa dasar yang menjadi keputusan itu dibuat oleh majelis adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik lagi Pak, masalah kewenangan tadi kan banyak tuh saya diskusi sama teman-teman di luar Bawaslu, forum Bawaslu. Nah, kenapa harus diselesaikan di Bawaslu? Kenapa nggak di pengadilan saja gitu kan? Kalau di pengadilan kan sudah ada hakim yang sudah mempunyai legalisasi, yang udah berpengalaman, udah berpelatihan. Kenapa Bawaslu begitu loh Pak? Ya, kita hanya melaksanakan undang-undang karena di dalam undang-undang itu memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada Bawaslu, maka secara otomatis Bawaslu juga harus membentuk dirinya seperti perintah undang-undang. Nah, di sengketa proses pemilu juga kan bisa diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara dengan terlebih dahulu melaksanakan segala proses administrasi di Bawaslu. Nah, proses administrasi yang dimaksud dari sini adalah melalui persidangan, dari mulai mereka membuat permohonan, kemudian diproses dan disidang melahirkan putusan, dan kemudian baru bisa mengajukan ke peradilan tata usaha negara. Artinya bahwa mungkin dari pembentuk undang-undang membuat kewenangan ini kepada Bawaslu karena melihat ini adalah berkaitan dengan pemilu. Berkaitan dengan pemilu, maka otomatis kan teman-teman pengawas pemilu kan setidaknya memahami dan menguasai tentang bagaimana pemilu, walaupun dalam teknik pelaksanaan sidang itu memang kita harus banyak belajar, banyak berlatih, dan banyak mengembangkan diri kita dengan berbagai macam pengetahuan dalam regulasi dan sebagainya itu. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan untuk untuk menguasai persoalan tentang sengketa kan harus membaca undang-undang, Perbawaslu dan sebagainya. Nah, perlu nggak sih Pak pelatihan teknis gitu Pak ya? Selain kita membaca referensi atau undang-undang dan buku tentang pemiluan, apakah ada langkah dari Bawaslu DKI terutama dalam pelatihan teknis? Artinya kalau misalkan kita di sekolah hukum kan pernah peradilan semu gitu ya Pak ya. Kita coba bikin hakim, ada yang mediator dan ada pengacara. Nah, perlu nggak itu Pak dari kita lakukan dari tingkat Bawaslu?
Ya, memang pelatihan-pelatihan teknis secara seperti itu memang belum pernah kita laksanakan, tetapi pelatihan-pelatihan penguatan pemahaman dan pengetahuan tentang sengketa proses pemilu itu sering kita laksanakan dan bahkan rutin setiap tahun kita upgrade itu setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu. Nah, di beberapa diskusi dengan teman-teman waktu itu memang banyak juga yang meminta untuk dilaksanakan pelatihan-pelatihan seperti itu, pelatihan-pelatihan teknis tentang penyelesaian sengketa proses pemilu, sehingga mereka berpikir barangkali dengan mereka melaksanakan pelatihan seperti itu seolah-olah mereka bisa merasakan bagaimana ruhnya pelaksanaan sidang sengketa proses pemilu. Seperti di pemilu tahun 2019 kemarin kita juga ada 6 permohonan sebenarnya yang kita terima, yang 2 permohonan itu bukan menjadi kewenangan kita, yang 1 permohonan diselesaikan dalam mediasi, dan 3 permohonan melalui adjudikasi dan putusan yang kita buat. Mengenai putusan Pak, apabila Bawaslu setelah mengeluarkan putusan kan tidak ada upaya hukum ya bagi bagi pemohon ya dalam melakukan upaya hukum. Kan taruhlah ada keputusan KPU atau satu lagi selain keputusan itu Pak, Ya, objek sengketanya berita acara KPU. Nah, kenapa tidak ada upaya hukum apabila misalkan salah satu pemohon tidak puas dalam putusan Bawaslu itu Pak? Ya, putusan Bawaslu itu kan bersifat final dan mengikat, kecuali 3 putusan. Yang pertama soal tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, daftar calon tetap, dan juga penetapan pasangan calon. Itu ke PT UN ya selanjutnya Pak? Selanjutnya Semua itu di PT UN. Jadi ada 3 itu yang dilanjutkan ke PT UN. Artinya kecuali dari 3 putusan itu, maka 3 hari setelah putusan diucapkan wajib dilaksanakan. Tetapi terhadap 3 ini ada pengecualian, bisa diteruskan oleh pemohon ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa tidak semua putusan Bawaslu itu otomatis menjadi bisa langsung dilaksanakan, tetapi harus menunggu juga kalau ada proses lanjutan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Baik Pak. Ini mengenai permohonan kan Pak. Sekarang tuh ada permohonan melalui langsung dan tidak langsung. Kalau langsung kan artinya dia langsung menemui ke Bawaslu, menyuruhkan permohonan. Nah, ini sekarang ada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS. Nah, apakah nanti dalam pengajuan permohonan itu semuanya dipadukan dalam satu pintu Pak? Artinya semuanya di SIPS, tidak melalui langsung Pak? Ya, sebetulnya kehadiran SIPS ini, aplikasi yang dibuat oleh Bawaslu RI ini untuk menjembatani kepentingan. Artinya adalah bagaimana keadilan pemilu itu tetap terjaga. Nah, SIPS ini kan untuk mempermudah bagi pemohon atau peserta pemilu untuk bisa mengajukan permohonan. Nah, kalau dilihat secara regulasi bahwa permohonan itu kan harus disampaikan dalam jangka waktu 3 hari sejak keputusan atau berita acara KPU dikeluarkan. Nah, melihat situasi yang terjadi ataupun kondisi geografis kita di Indonesia ini kan dengan negara berkepulauan, maka dengan kehadiran SIPS ini mampu memenuhi kebutuhan peserta pemilu untuk bisa mengajukan permohonan. Misalnya begini, jarak tempuh barangkali antara kantor Bawaslu dengan pemohon itu agak jauh, atau surat keputusan itu baru diterima barangkali 2 hari setelah tanggal keputusan, maka itu kan akan membuat nanti objek permohonan itu menjadi kadaluarsa. Nah, dengan adanya SIPS ini kan mereka bisa mengisi di situ, mengajukan permohonan secara tidak langsung melalui online, melalui sistem informasi penyelesaian sengketa, sehingga tadinya yang semestinya pemohon itu tidak bisa lagi mengajukan karena mungkin perhitungan bisa sisa 1 hari, kemudian melakukan perjalanan agak jauh dan lain sebagainya, sehingga dengan ada SIPS ini bisa memenuhi rasa keadilan daripada pemohon itu. Nah, bagi sahabat Bawaslu dan stakeholder, bagi yang belum mengetahui tentang permohonan, nanti ada yang namanya di Bawaslu itu ada Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, jadi para calon peserta atau peserta nanti yang hendak akan mengajukan permohonan bisa
diunggah di web Bawaslu provinsi atau web Bawaslu pusatnya di bawaslu.go.id. Itu untuk informasinya untuk bagi para peserta. Nah, untuk terakhir Pak, untuk closing statement, nah, apa pesan Bapak sebagai anggota Bawaslu DKI kepada jajaran-jajarannya di bawah tentang masa pandemi ini? Tidak ada pilkada kan begitu ya Pak ya. Nah, apa yang harus kita tetap lakukan dalam mempersiapkan pilkada yang akan datang? Ya, saya kira setiap kita kan dituntut untuk mengupgrade diri ya. Secara kelembagaan memang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan melakukan itu sepanjang tahun ya, dengan program-program yang sudah disusun oleh kita selama 1 tahun itu. Tetapi yang paling penting, upgrade secara personal atau secara pribadi oleh masing-masing staf atau siapapun yang ada di Bawaslu itu menjadi penting, karena itu akan membuat warna di dalam diskusi-diskusi pada saat kita melakukan pembinaan, pelatihan secara bersama nanti. Nah, penguasaan secara personal itulah yang akan kemudian membuat Bawaslu ini menjadi semakin baik, termasuk penyelesaian sengketa itu menjadi baik pula. Karena lemahnya di penguasaan kita terhadap regulasi dan pemahaman kita tentang bagaimana undang-undang itu harus diterapkan dan sebagainya, itu membuat kita menjadi lemah pula di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Artinya bahwa penting bagi kita semua untuk bisa terus belajar. Meskipun dalam suasana pandemik seperti ini memang semua orang merasa jenuh dengan aktivitas seperti ini, tapi ini ujian bagi kita. Nah, siapa yang bisa melewati ini dengan terus mengupgrade diri, tentu dia akan menjadi pemenang. Karena terlihat nanti ya, siapa yang memang secara serius dan secara kontinu membangun dan menciptakan kualitas diri dia menjadi lebih baik, pasti akan menjadi pemenang lah, katakanlah seperti itu. Artinya dia akan menjadi sebuah atau seseorang yang sangat diperlukan oleh komisioner nanti untuk membantu di dalam proses tugas-tugas baik penyelesaian sengketa ataupun divisi-divisi yang lain. Karena tugas komisioner juga kan dia harus melaksanakan sidang, melakukan pengawasan, melakukan sebagainya. Tentu dengan backupan teman-teman di staff ataupun di tingkat teknis ini mampu untuk mempermudah bagaimana para pimpinan atau komisioner itu melaksanakan tugas. Jadi pesan saya, terus tingkatkan kapasitas kemampuan kita, terutama untuk memahami segala peraturan-peraturan yang berkaitan tentang kepemiluan atau tentang pengawasan, sehingga kita menjadi berkualitas. Nah, itulah pesan pesan moral untuk kepada staf Bawaslu dan Bawaslu Kota Jakarta Barat dan umumnya Bawaslu se-DKI Jakarta untuk selalu mengupgrade diri, memperkembangkan diri, menambah wawasan ilmu pengetahuan walaupun kita belum ada menghadapi pemilu begitu ya. Artinya kita tidak boleh terlena begitu saja dalam kekosongan waktu kita ini. Nah, terima kasih Pak Mahyudin telah menyempatkan waktunya di acara podcast Bawaslu Jakarta Barat ini. Saya sama-sama sebagai host mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari Bawaslu Jakarta Barat, dan pada sahabat Bawaslu dan seluruh stakeholder dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengikuti berbagai acara yang telah kami sajikan di dalam podcast yang kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Humas Bawaslu Jakarta Barat, dan terus ikuti acara-acara selanjutnya yang menarik dalam Bawaslu Jakarta Barat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.